Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, wah semuanya pada semangat ya, dan semuanya juga pada ceria semua. Nah, pada hari ini adik-adik sekalian, Ibu akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal di kelas ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua masih semangat? Ya, bagus. Nah, sebelumnya Ibu mau periksa nih, apakah semuanya sudah hadir atau ada yang tidak hadir? Oke, baik. Nah, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita yang selanjutnya, supaya kalian lebih semangat lagi, lebih ceria lagi, dan lebih fokus lagi, kita akan melakukan sebuah permainan di mana nama permainannya itu adalah lakukan apa yang saya ucapkan dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini. Kalau saya bilang hidung, tetapi saya memegang telinga, maka yang harus kalian ikuti adalah kalian memegang hidung. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Apakah kalian sudah mengerti? Oke, baik, kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Hidung, mata, kepala, telinga, mulut, telinga. Oke, semuanya ternyata pada fokus-fokus semua ya. Nah, bagus anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya aku mau menyampaikan tujuan dari layanan ataupun kegiatan yang kita lakukan hari ini. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah supaya Anda sekalian, adik-adik sekalian bisa mengetahui informasi yang nantinya akan Ibu berikan, yaitu terkait dengan bimbingan karir, di mana topik atau temanya itu adalah keterampilan work-life balance atau kehidupan kerja yang seimbang. Nah, adapun tujuan khususnya itu yaitu peserta didik atau kalian diharapkan dapat mengetahui apa sih work-life balance itu, kemudian apa manfaatnya dan bagaimana cara-cara dalam menerapkan work-life balance ini. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan nantinya adalah kita akan melakukan diskusi bersama, kemudian juga nantinya kita akan melakukan sebuah permainan lagi nih. Nama permainannya yaitu Things Games Tournament atau disingkat TGT. Nah, di mana nantinya adik-adik sekalian akan dibagi di dalam beberapa kelompok. Kemudian kalian akan mendiskusikan materi yang nantinya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Setelah itu akan ada soal-soal dari kertas TGT tersebut yang nantinya akan kalian jawab bersama-sama dengan kelompok kalian secara bergantian ya. Nantinya akan berlomba setiap kelompok untuk mengisi soal-soal dari lembar TGT yang telah disediakan. Nah, di mana tim yang berhasil menjawab dengan cepat dan menjawab banyak soal, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, selanjutnya juga nanti di tahap akhir, setelah melakukan kegiatan ini, kalian akan mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang Ibu telah siapkan dan akan Ibu bagikan nanti kepada
kalian. Nah, untuk itu kita akan melakukan kegiatan kita selama beberapa menit ke depan, kurang lebih 20 menit ke depan. Kita akan melaksanakan kegiatan ini. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah kalian setuju? Ataukah ada saran waktu? Oke, Ibu anggap semuanya setuju ya. Nah, untuk itu saya harap partisipasi aktif dari anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan layanan ini. Nah, sebelumnya tadi Ibu sudah memberikan spoiler sedikit tentang tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu work-life balance ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu telah membuat PPT tentang materi yang akan kita bahas saat ini. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya lagi, apakah semuanya telah siap atau Ananda sekalian sudah mengerti dan telah siap dan sudah benar-benar siap untuk mengikuti kegiatan ini? Oke, semuanya sudah siap ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu akan membawakan materi tentang work-life balance. Sebelum lebih jauh lagi membahas tentang work-life balance ini, apakah ada yang tahu apa itu work-life balance? Betul sekali, dalam bahasa Indonesia work-life balance itu adalah keseimbangan kehidupan bekerja. Namun bagaimana sih pengertian yang sesungguhnya dari work-life balance ini? Untuk itu Ibu akan menjelaskannya. Nah, memiliki kehidupan bekerja yang seimbang tentu menjadi idaman bagi semua orang. Namun pada kenyataannya tidak semua orang dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dengan urusan pribadi, keluarga, atau non-pekerjaan. Keinginan untuk sukses secara profesional seringkali mendorong seseorang untuk mengesampingkan kesejahteraan diri sendiri. Nah, hal ini tentu akan berakibat pada timbulnya ketidakseimbangan di dalam bekerja. Nah, sebagai seseorang yang nantinya akan mengemban sebuah pekerjaan, tentu kalian juga inginkan memiliki kehidupan bekerja yang seimbang. Nah, oleh karena itu, kalian wajib memiliki kemampuan yang satu ini, yaitu keterampilan work-life balance. Namun sebelum itu, mari kita cari tahu apa sih work-life balance itu dan mengapa work-life balance itu sangat penting. Nah, work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja adalah sebuah cara bekerja dengan tidak mengabaikan semua aspek kehidupan kerja, pribadi, baik itu pribadi, keluarga, spiritual, dan sosial. Singkatnya, work-life balance ini adalah keadaan keseimbangan di mana seseorang sama-sama memprioritaskan antara tuntutan karir pekerjaan dan juga dengan tuntutan kehidupan pribadinya. Nah, idealnya manajemen waktu antara pekerjaan dan kehidupan di luar profesinya itu haruslah seimbang. Nah, idealnya manajemen waktu antara pekerjaan dan kehidupan di luar profesi haruslah seimbang. Nah, seseorang dengan work-life balance yang baik tentu akan mendapat banyak keuntungan. Oleh karena itu, pentingnya untuk bisa menerapkan keterampilan work-life balance ini. Namanya kita sebagai manusia tentu tidak bisa kalau dipaksa harus bekerja terus-menerus seperti halnya robot. Perlu ada waktu yang kita gunakan untuk istirahat, belajar, ataupun melakukan kegiatan lain untuk mengisi energi dan motivasi di dalam diri kita. Nah, apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika menerapkan work-life balance ini? Terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan saat kita biasa menerapkan work-life balance ini, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, kemudian yang kedua mencegah stres, kemudian yang ketiga sehat jasmani dan rohani, keempat meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan keluarga, kerabat, dan rekan kerja, dan yang terakhir kita akan lebih banyak memiliki waktu untuk beraktivitas di luar pekerjaan seperti melakukan hobi, berolahraga, bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Nah, work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terwujud.
jika diusahakan dengan maksimal. Itu penting bagi kita untuk tidak hanya bekerja dengan keras, tetapi juga bekerja dengan cerdas, sehingga kesuksesan yang dicapai tidak hanya di dunia kerja, tetapi juga di kehidupan pribadi. Nah, berikut beberapa tips untuk mencapai work-life balance ini. Yang pertama, membuat batasan. Nah, batasan dalam hal ini dapat diartikan sebagai sekat antara pekerjaan, keluarga, dan hobi. Jadi langkah awal ini penting ketika kita ingin hidup seimbang adalah dengan membuat batasan secara jelas mana yang termasuk tugas dan tanggung jawab untuk pekerjaan, keluarga, dan juga hobi. Jangan mencampurkan antara kedua atau bahkan ketiganya. Dengan membuat batasan, kita tentu akan jauh lebih fokus dalam mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Semisal kita akan lebih fokus bekerja tanpa memikirkan urusan keluarga. Juga ketika kita sedang berlibur dengan keluarga atau kita sedang berolahraga, kita tentu tidak akan dipusingkan dengan urusan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen waktu dengan baik. Seorang pegawai atau karyawan harus pintar dalam membagi waktu antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, gunakan jam kantor untuk bekerja dengan maksimal dan buat skala prioritas sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target. 6. Tips yang ketiga yaitu jangan sungkan untuk meminta bantuan. Terkadang karena kita tidak ingin dianggap bodoh dan tak kompeten, seringkali kita merasa sungkan untuk meminta bantuan. Padahal meminta bantuan kepada orang lain saat kita merasa tidak mampu bukanlah suatu aib ataupun kesalahan. Sesekali tidak ada salahnya untuk kita meminta bantuan kepada rekan kerja kita misalnya agar pekerjaan dapat segera diselesaikan. Kemudian yang keempat yaitu sayangi diri sendiri. Nah, di tengah padatnya pekerjaan, cobalah meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang dapat menyegarkan pikiran, seperti melakukan olahraga, hobi, atau dengan jalan-jalan. Manfaatkan hari libur untuk recharge semangat dan energi sebelum memulai bekerja lagi. Kemudian tips yang terakhir yaitu tidak membawa pekerjaan ke rumah. Nah, sebaiknya urusan pekerjaan itu cukup diselesaikan di kantor saja. Jangan sampai kita membawa urusan pekerjaan ke rumah, karena meninggalkan urusan kerja di kantor dapat membantu kita untuk lebih fokus dalam mengembalikan energi setelah seharian penat bekerja, sehingga kita akan menjadi lebih produktif lagi ketika bekerja. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai work-life balance. Nah, kalian sudah tahu kan apa sih itu work-life balance? Nah, untuk selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa kita akan melakukan permainan. Nah, nama permainannya itu adalah TGT atau Teams Games Tournament. Nah, di sini sudah ada lembar kerja Teams TGT ini, permainan TGT ini yang nantinya kalian akan isi. Nah, namun sebelumnya itu Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok, di mana setiap kelompok nantinya akan berbaris satu persatu untuk maju mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja TGT ini. Nah, pertanyaannya itu terkait dengan materi yang telah kita bahas tadi. Nah, untuk jawabannya itu kalian tulis di kolom yang telah disediakan di balik kertas, di balik pertanyaan tersebut. Kalian perlu ingat bahwa di sesi permainan ini ada Ibu menetapkan batas waktu di mana setiap satu orang yang naik mengisi lembar kerja TGT tersebut, Ibu menetapkan waktunya itu selama 1 menit. Jadi kalau waktunya sudah habis, kalian harus bergantian dengan teman kelompok kalian yang lainnya untuk mengisi pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Apakah kalian sudah siap? Atau ada yang masih belum mengerti? Oke, Nia, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Nia. Oke, pertanyaannya Nia bahwa bagaimana Bu, dia masih belum mengerti tentang cara mengerjakan TGT tersebut. Nah, lembar kerjanya nanti ini akan kalian isi selama
kalian akan berbaris berkelompok bersama-sama dengan kelompok lain, dan setelah itu setiap perwakilannya tuh naik bersamaan untuk mengisi TGT yang telah disediakan. Nah, sudah ada 5 kolom di atas, dan setiap kelompok mengisi kolom-kolom tersebut mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Nah, setelah waktu yang Ibu tetapkan habis, kalian harus berganti dengan teman kelompok kalian yang ada di belakang kalian. Nah, begitupun seterusnya. Nah, seperti itu. Oke, sudah mengerti semua? Oke, Ibu harap sudah mengerti semua ya. Nah, oke, baik Ananda sekalian, itu kita telah menyelesaikan permainan TGT tadi ya. Bagaimana Ananda sekalian, seru kan? Ya, pasti sangat seru sekali ya. Dan selanjutnya Ibu telah mendapatkan semua jawaban dari kalian dari setiap kelompok itu. Nah, Ibu dan Ibu juga telah memeriksa jawaban-jawaban dari setiap kelompoknya. Dan setelah Ibu memeriksa, ternyata ya perolehan hasil yang didapatkan itu ada satu kelompok yang hampir benar-benar semuanya menjawabnya dengan benar. Nah, Ibu yakin kelompok ini pasti tadinya benar-benar menyimak ya materi yang Ibu jelaskan. Nah, di mana kelompok yang jawabannya hampir semua benar itu adalah kelompok 5. Jadi di sini yang menjadi pemenang itu adalah kelompok 5. Oke, beri aplaus untuk kelompok 5 Nanda sekalian. Oke, selamat ya kepada kelompok 5 telah memenangkan permainan ini. Nah, karena kelompok 5 sudah memenangkan permainan ini, nantinya Ibu akan menyiapkan hadiah untuk kelompok 5. Nanti setelah kegiatan ini berakhir, perwakilan dari kelompok 5 silakan datang ke ruang Ibu ya. Ibu akan kasih hadiah untuk kelompok 5. Nah, oke, baik Ananda sekalian, Ibu pikir kegiatan kita pada hari ini sudah mau berakhir. Namun sebelum itu Ibu mau meminta kepada Ananda sekalian untuk sekiranya ada perwakilan dari Ibu meminta perwakilan dari Ananda sekalian untuk menyimpulkan apa makna dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi, dan juga apa yang bisa dipelajari dari manfaat apa yang bisa diambil dari materi yang Ibu telah sampaikan tadi, dan kegiatan permainan yang telah kita lakukan. Untuk itu, ada yang ingin memberikan pendapat atau ada yang ingin menyimpulkan tentang kegiatan hari ini? Oke, baik, kepada Ananda Nia, Ibu persilakan. Ya, terima kasih Ananda Nia sudah memberikan pendapatnya mengenai makna dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Nia ini Ananda Nia mengatakan bahwa dia bisa tahu tentang bagaimana kehidupan bekerja itu, dan bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan dalam bekerja. Mungkin ada Ananda sekalian lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya. Ya, kepada Ananda Rita silakan. Oke. Ya, terima kasih Ananda Rita sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, Ananda Rita ini menyimpulkan tadi bahwa dari kegiatan permainan TGT yang sudah kita lakukan bersama, manfaatnya itu yang dapat diambil adalah permainan ini dapat melatih kerjasama dan juga bagaimana untuk fokus dan cepat tanggap di dalam kelompok masing-masing. Ya, terima kasih. Ya,
Ibu ucapkan terima kasih atas semua pendapatnya. Nah, oke, baik, setelah kita melakukan kegiatan tadi, Ibu mau tanya bagaimana perasaannya semua? Apakah masih semangat? Ya, semuanya senang ya, semuanya ceria dan semangat, masih semangat semua ya. Terima kasih Ananda sekalian. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, untuk kedepannya kita sesuai dengan jadwal. Untuk kedepannya kita akan melakukan bimbingan klasikal lagi pada minggu yang sama, dan untuk jadwal hari dan jamnya itu nanti Ibu informasikan kembali. Bagaimana Ananda sekalian, setuju? Oke, ya, setuju semua ya. Nah, oke. Kegiatan kita pada hari ini akan segera berakhir. Nah, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada Ananda sekalian yang telah ikut berpartisipasi aktif dan sangat antusias sekali dalam melaksanakan dan melakukan kegiatan hari ini. Nah, untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian kegiatan kita hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Kiranya Ananda sekalian mohon dimaafkan. Dan untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda sekalian untuk Ananda kerjakan. Ananda sekalian nantinya akan mengumpulkan hasil dari LKPD tersebut kepada Ibu. Nanti ada perwakilan ketua kelas yang akan mengumpulkan LKPD tersebut. Nah, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa di kegiatan atau bimbingan klasikal selanjutnya. Sekian dan terima kasih.